Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 26 November 2022, pekan biasa ke-34. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 22 ayat 1-7 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34-36. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil masih berbicara tentang hidup sesudah kedatangan Anak Manusia. Sudah beberapa kali saya menegaskan bahwa hari akhirat saat kedatangan Anak Manusia itu memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah kehancuran, kutukan dalam tanda petik, di mana hari akhirat dilihat sebagai sebuah laknat, sebagai sebuah malapetaka yang menghancurkan hidup manusia. Dan yang kedua, aspek positif, melihat hari kedatangan Anak Manusia sebagai sebuah berkat, di mana orang-orang mengalami sukacita hidup bersama dengan Tuhan yang mereka imani. Pertanyaan lebih lanjut, siapa yang akan mengalami hari akhirat dalam aspek laknat, kehancuran, malapetaka, dan siapa yang mengalami hari akhirat sebagai sebuah berkat? Yesus dalam bacaan Injil secara khusus menegaskan kepada para muridnya, dan kita sekali yang merenungkan perikop ini, untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga seperti yang dihimbau, ditegaskan oleh Yesus, baik untuk para muridnya saat itu dan kita saat ini yang sedang merenungkan perikop ini. Itu harus dipahami sebagai sebuah upaya menata hati dan pikiran supaya tidak syarat dengan pesta pora, tidak syarat dengan kemabukan. Kemabukan apa saja? Kemabukan agama, kemabukan dengan hal-hal yang duniawi, yang sementara. Dan juga untuk tidak terlalu menganggap penting sekali dan satu-satunya yang terpenting hal-hal yang duniawi. Memang menjaga hati dan pikiran supaya tidak mengutamakan hal-hal yang duniawi, kesenangan diri sendiri, kesenangan yang sesaat, itu butuh perjuangan. Bahkan tidak saja perjuangan secara manusiawi, itu membutuhkan sebuah kekuatan lain, yakni kekuatan yang ilahi, yang didapatkan melalui doa. Karena itu Yesus juga mengajak supaya selain berjaga-jaga, tapi juga dia mengajak sambil berdoa. Karena Yesus tahu bahwa sangat sulit bagi manusia mengalahkan hati dan pikiran yang banyak kali terpaut dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara. Maka perlu kekuatan doa. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi orang-orang yang bisa berjaga-jaga, menata hati dan pikiran tidak syarat dengan kemabukan, pesta pora, dan mengutamakan dan lebih mementingkan hal-hal yang duniawi, hari akhirat menjadi sebuah berkat bagi mereka. Hari akhirat yang menjadi sebuah berkat bagi mereka itu juga digambarkan dalam bacaan pertama. Bagaimana orang-orang yang sungguh mempersiapkan dirinya untuk hari kedatangan Tuhan itu boleh menikmati hidup penuh sukacita bersama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Bagaimana mereka mengalami cahaya Allah itu. Kegelapan tidak ada di sana.
Pasti penderitaan juga tidak ada di sana. Yang ada di sana adalah kebahagiaan demi kebahagiaan. Sukacita demi sukacita. Sementara orang yang hidup seturut keinginan sendiri, hidup menurut kemauan akal, keinginan dan perasaan hati saja secara manusiawi, yang berarti orang tidak lagi memperhitungkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pendeknya mereka lebih banyak hidup menurut maunya sendiri. Bagi orang-orang yang seperti itu, hari akhirat menjadi sebuah laknat dan malapetaka, sebuah kehancuran. Saudari dan saudara yang terkasih, tentu bacaan liturgi hari ini tidak pertama-tama bertujuan untuk menakut-nakutkan kita atau menakut-nakuti kita. Tidak. Hanya sekedar mengingatkan bahwa ketika anak manusia datang, orang bisa mengalami kehancuran dan malapetaka serta laknat. Tapi juga orang bisa mengalami sebagai momen bahagia, momen berkat yang sempurna dari Allah. Terserah kita mau menjadikan hari itu sebagai hari berkat bagi kita atau laknat, malapetaka bagi kita. Saya kira kita yang paling menentukan kita mau mengalami apa saat itu. Tuhan memberkati.